dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah. Ku mau dekat, dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih mengumpulkan kita sekalipun dalam bentuk virtual, tapi kita mau meyakini Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Saat ini kita akan memasuki ibadah minggu kita 3 April 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita ambil sikap saat teduh kita di hadapan Tuhan kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Yang menjadi ayat penuntun di ibadah Minggu 3 April 2022 diambil dari Amos 5 ayat yang keempat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus yang terus mengasihi dan memelihara hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian untuk Tuhan. Berilah hormat padanya dari KPPK nomor 16.
bersatu di dalam doa. Hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami menikmati kasih Tuhan lewat ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum, menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, siapalah kami di hadapan Tuhan kalau bukan karena belas kasihan Tuhan yang menuntun dan memelihara kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dari tempat kami masing-masing menikmati kasih Tuhan. Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 135 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada di dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Yesus mengasihi kita dengan membuktikan kasih-Nya kepada kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan menjadikan kita menjadi milik Tuhan Yesus. Yesus, aku milikmu, oh Tuhan. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari KPPK nomor 183. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu.
Lepaskan rela diutus, berilah kuasa padaku. Dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah. Ku mau dekat, Ku mau dekat, dekat salibmu. Ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus. saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru SD Kalam Kudus 1 Jalan Rampung. Memancarkan sinarnya,
Terpujilah Tuhan lewat persembahan pujian yang telah kita dengar dari guru-guru SD Jalan Rambung. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ditransfer ke rekening gereja yang tertera di slide kita masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mempersiapkan persembahan kita mengangkat lagu pujian untuk Tuhan. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur, Ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur, Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ya damai di hatiku. Bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Ku bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang rela memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Medan. Tuhan yang boleh memberkati kami. Bahkan saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan yang boleh memberkati jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Pertumbuhan iman, bahkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati agar kami semakin dekat kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap program Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan yang boleh memberkati, biar setiap program Gereja Kristen Kalam Kudus Medan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan di dalam penerimaan peserta didik baru. Tuhan yang boleh memberkati, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan, biar Tuhan yang bekerja. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang boleh menjagai kami di tempat kami masing-masing dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mau menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, mulai minggu depan, Minggu 10 April 2022, kita akan melaksanakan kebaktian secara onsite terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita akan beribadah
di gereja pada pukul 8.30 sebagaimana biasanya pada jam kebaktian setiap minggunya. Dan pada hari ini, Minggu 3 April 2022, kebaktian OCS atau remaja sudah dilaksanakan secara onsite pada pukul 10.30. Diharapkan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja dapat mendorong mereka untuk dapat mengikutinya. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Jumat 15 April 2022 pada perayaan Jumat Agung. Jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau DCD dapat mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Ketiga, pada Minggu 17 April 2022 pada perayaan Paskah akan dilaksanakan beberapa acara. 1. Penyerahan anak atas nama Lewis Bunda Jaya, putra kedua dari Bapak Irwan dan Ibu Agnes. 2. Viana Kalista Intan, putri kedua dari Ibu Jenny. 2. Baptisan kudus dan upacara gerejawi, yaitu pengakuan iman percaya atau CD, kepada beberapa saudara, yaitu yang dibaptis 1. Alberto Samuel Putra Sagala. 2. Andi Arianto. 3. Jesselyn A. Lumunon. Yang mengikuti pengakuan percaya atau CD 1. Bona Evan Julian Sihombing. 2. Kartika Aprianti Siregar. Sampai di sini pengumuman. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Evangelis Yeni Sutanto. Tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian untuk Tuhan satu-satunya. Setia, waktumu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk waktu, kesempatan pada pagi hari ini, sekali lagi Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami renungkan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menopang kehidupan kami, juga boleh menegur kami dan mendorong kami untuk kami boleh senantiasa hidup sebagai saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah sumber hidup. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amos pasal 5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amos pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersyeba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara serta melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kira hampir setiap orang mempunyai masa-masa terhilang atau masa yang dimana dia mengalami rusaknya relasi atau renggangnya relasinya dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan dia, tetapi dia yang meninggalkan Tuhan. Apakah itu diakibatkan karena kekecewaan yang dialami di dalam hidupnya, sehingga kemudian dia melupakan Tuhan, atau justru sebaliknya? Ya. Justru ketika orang tersebut mengalami
hidup yang nyaman. Ya. Dia mengalami satu kenyamanan hidup sehingga kemudian dia meninggalkan Tuhan. Atau kesibukan atau bagaimana cara dia menghabiskan waktunya, Bapak Ibu Saudara, itu dapat membuat seseorang dapat melupakan Tuhan. Dan akhirnya ketika kesulitan itu datang, penderitaan itu datang, baru dia teringat kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika kehidupannya ya kembali mengalami kenyamanan, ya hidupnya kembali nyaman, maka mulai lagi dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang seringkali terjadi. Ya. Namun pada umumnya kita bisa melihat bahwa penderitaan, kesulitan itu menjadi salah satu alat yang manjur, ya, alat yang manjur agar seseorang itu kembali kepada Tuhan. Kenyamanan dan kesusahan atau penderitaan seringkali dijadikan indikator seseorang meninggalkan Tuhan atau berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi konteks pelayanan Nabi Amos, kalau kita membaca di dalam bagian ini kelihatannya berbeda. Ya. Nah, ketika Nabi Amos hidup dan melayani Allah, ya, pada waktu itu bangsa Israel terpecah menjadi dua. Ya, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Nah, Amos sendiri, ya, dia adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Ya. Nah, jadi sebenarnya dia berasal dari kerajaan Yehuda di selatan. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Amos, dikatakan Allah memanggil Amos untuk menjalankan tugas kenabian di Israel Utara. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa memanggil siapa saja ya yang profesinya bukan nabi. Ya. Seperti Amos, dia adalah seorang peternak domba, penggembala domba. Ya. Dia bukan seorang nabi, tapi dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, pada masa itu yang memerintah di kerajaan Israel itu adalah Raja Yerobeam. Ya. Raja Yerobeam, dia adalah anak Yoas. Ya. Nah, Raja Yerobeam II ini dia memerintah itu di antara tahun 793 sampai dengan tahun 753 sebelum Masehi. Ya. Dan dia memerintah cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Ya, Raja Yerobeam II ini dia memerintah cukup lama. Kalau dihitung dari pemerintahan bersama dengan ayahnya Yoas. Ya. Nah, Raja Yerobeam II ini adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar bahwa Raja Yerobeam II ini adalah seorang raja yang jahat, mungkin kita mulai memikirkan atau mungkin kita membayangkan bahwa Raja Yerobeam II dan rakyat Israel itu mereka berada di dalam satu kondisi yang sulit, ya, ada di dalam satu kondisi yang susah atau di dalam penderitaan oleh karena hukuman Allah. Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kondisi kerajaan Israel pada masa itu dan Raja Yerobeam II yang berdosa justru tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Amos melayani di Israel itu sekitar tahun 765 sampai 750 sebelum Masehi. Nah, pada saat yang relatif sama, ada Nabi Yunus ya yang melayani di Israel juga tahun 780 Nabi Yunus tahun 780 sampai tahun 750 ya sebelum Masehi. Nah, juga ada Nabi Hosea ya yang mulai melayani di Israel di akhir pelayanan Amos dan Yunus, yaitu sekitar tahun 755 sampai 715 sebelum Masehi. Yunus, kalau kita membaca di dalam kitab Yunus ya, dia diutus ke Niniwe ya untuk menyerukan pertobatan ya. Dan kita semua tahu ceritanya bahwa pada akhirnya ya penduduk Niniwe itu bertobat ya. Nah, dikatakan Niniwe itu adalah ibu kota Asyur ya. Jadi artinya ada satu generasi ya Niniwe yang tenang ya, dan memang pada waktu pemerintahan Raja Yerobeam II ini Bapak Ibu Saudara, ancaman dari utara yaitu dari Aram dan Asyur itu sedang mengalami kemunduran. Jadi kerajaan Israel tidak mendapatkan ancaman eksternal ya dari bangsa-bangsa yang kuat ya. Nah, ketika kerajaan aman
maka ekonomi biasanya lancar, ya. Kemudian juga mengalami berbagai perkembangan. Nah, di sisi yang lain justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Raja Yerobeam II justru kalau kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 14 ayat 23 sampai 29 dikatakan Raja Yerobeam II ini justru dia dapat memperluas daerah kekuasaannya. Jadi kerajaan Israel itu justru ada di dalam satu kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, ya, yang tenang dan juga mengalami kemajuan, kesuksesan ya di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi meskipun kerajaan Israel ini berkembang, mengalami banyak kemajuan, ya, pertanyaannya apakah mereka hidup benar di hadapan Allah? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru sebaliknya, kondisi kerohanian mereka, moralitas mereka sangat bobrok. Kerohanian yang bobrok dan kerohanian yang rusak, Bapak Ibu Saudara, bukan ditandai dengan hilangnya peribadatan. Ada ibadah, ya. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan peribadatan kepada Allah Yahweh, ya. Sama sekali tidak ditinggalkan secara total. Tetapi meskipun sebagian dari mereka itu menyembah Allah Yahweh, mereka juga menyembah ilah-ilah yang lain. Jadi ada tempat-tempat peribadatan ilah-ilah lain yang muncul dan dibangun di Israel. Dan di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kehidupan moral rakyat Israel juga buruk. Ya, terjadi penindasan terhadap mereka yang miskin dan lemah. Jadi kerajaan Israel pada masa itu Bapak Ibu Saudara mengalami kemajuan di dalam ekonomi, ya, memiliki satu kehidupan yang tenang, tetapi kerohanian mereka mundur, ya. Kerohanian mereka mundur dan moralitas rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang demikian, yang di mana bangsa Israel mengalami kemajuan, kerajaan Israel mengalami kemajuan kesuksesan, tetapi penuh dengan dosa. Di dalam kondisi inilah Nabi Amos dipanggil oleh Allah untuk menyerukan pertobatan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bayangkan jika mereka memiliki pola pikir atau standar umum yang dipakai adalah menderita berarti ada dosa dan sukses berarti ada perkenan Tuhan, ya, ada perkenanan Allah. Apa yang kira-kira apa yang orang Israel pikirkan? Tentu mereka akan berpikir, aku baik-baik saja, buktinya aku sukses. Lalu ada seorang penggembala domba, ya, bukan dari Israel. Dia datang ke Israel dan dia berseru, kalian berdosa di hadapan Allah, bertobatlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa jadinya pandangan orang Israel kepada Amos? Sulit menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang tidak merasa berdosa, bahkan sebaliknya, mereka merasa benar di hadapan Allah. Nah, tetapi bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara, inilah konteks pelayanan Nabi Amos. Melalui Amos, Allah menyerukan penghukuman kepada orang Israel. Jika mereka tidak bertobat, ya, kalau kita membaca di dalam Amos pasal 5 ayat 1 sampai 3, Allah menyerukan penghukuman kepada orang Israel kalau mereka tidak bertobat. Nah, tetapi penghukuman Allah itu Bapak Ibu Saudara bukannya tanpa solusi. Ya, solusinya adalah bangsa Israel harus kembali kepada Allah yang sejati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Israel berdosa bukan karena mereka tidak beribadah, tetapi mereka beribadah kepada Allah yang salah dan praktek hidup mereka sehari-hari itu adalah hidup yang berdosa. Dan jalan satu-satunya, ya, sebagaimana dinyatakan di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6, jalan satu-satunya itu adalah kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melalui kisah dan konteks pelayanan Nabi Amos ini, kita bisa melihat bahwa ternyata kemajuan, ketenangan, kemakmuran itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator kerohanian dan juga perkenanan Allah atas hidup kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara di dalam
kehidupan kerohanian kita, kita menerapkan sebuah standar nilai yang salah. Dan standar nilai yang salah itu kita terapkan untuk mengukur kerohanian kita sendiri dan juga orang lain. Dan akibatnya kita menilai dengan keliru. Kita pikir kita baik-baik saja, padahal tidak demikian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak orang berpikir kalau dia sudah beribadah di gereja, apalagi melayani di gereja, menjadi pemimpin di gereja, artinya dia sudah memiliki kerohanian yang benar dan menjadi orang yang baik dan diteladani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang-orang Israel juga beribadah, tapi justru Tuhan membenci ibadah-ibadah mereka. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, di sana diceritakan, dikisahkan pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan, yang mengusir setan demi nama Tuhan, yang mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Orang-orang ini merasa dirinya baik, dirinya benar. Mereka pikir mereka baik karena mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka mengadakan mujizat, itu demi nama Tuhan. Tetapi pada akhirnya kalau kita membaca di dalam Matius 7 ayat 26, Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Bernubuat, mengusir setan, bermujizat, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, bahkan demi nama Tuhan, itu tidak dapat dijadikan standar atau indikator kebenaran dan kebaikan rohani seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka melayani dengan bernubuat, mereka melayani dengan mengadakan mujizat, mereka melayani dengan mengusir setan, tapi dikatakan Tuhan mencela mereka. Tuhan katakan, "Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada dua standar yang berbeda antara manusia yang merasa dirinya baik dengan Tuhan Yesus, Sang Hakim Agung yang adil dan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sama seperti orang Israel yang merasa baik karena sudah beribadah dan mengalami kemakmuran, kesuksesan di dalam hidup kita, di dalam hidup mereka. Sama seperti orang juga yang merasa baik karena bernubuat, karena mengusir setan, karena mengadakan berbagai mujizat. Demikian pula kita, orang-orang yang mungkin beribadah, yang mungkin melayani, tetapi hati kita sebenarnya tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar dan tidak berelasi dengan Allah yang benar. Beribadah hanya sebatas rutinitas belaka. Pelayanan, melayani menurut kebenaran, menurut anggapan kita sendiri, tanpa pernah bergumul mencari kehendak Allah di dalam firman dan doa. Orang-orang yang nyaman dengan kesibukan keduniawiannya sendiri, tanpa merasa terganggu oleh karena terpisah dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, inilah dunia di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita adalah salah satu dari orang-orang semacam ini. Merasa baik, merasa benar, tetapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan dan dicela oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita kembali kepada Allah, pahami firman-Nya, dan mari kita bergumul di dalam doa dan kita terapkan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, dan juga di dalam perbuatan kita. Maka hidup kita akan kembali ke jalur yang benar. Kita akan beribadah dengan benar. Bukan saja terlibat di dalam pelayanan, tetapi kita mulai melayani dengan benar. Kita memiliki relasi yang benar dengan Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sama seperti Amos yang tidak dengan mudah melayani orang-orang Israel. Bahkan pada akhirnya kerajaan Israel Utara musnah, dihancurkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, sekitar 30 tahun setelah selesainya masa tugas Amos di Israel. Artinya Bapak, Ibu, Saudara,
kalau ada pendengar Amos yang usianya 20-30 tahun pada waktu Amos melayani, berarti pada waktu Israel hancur, mereka masih hidup ya. Kira-kira umur 50 sampai dengan 75 tahun. Mereka mendengar ya seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Tapi mereka tidak bertobat dan mereka mengalami kehancuran. Artinya secara total pelayanan Nabi Amos tidak menghasilkan pertobatan di dalam diri orang-orang Israel. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah pelayanan Nabi Amos gagal? Bapak Ibu dan Saudara, keberhasilan sebuah pelayanan Injil atau teguran disiplin atau pembinaan kerohanian itu bukanlah perubahan dari mereka yang mendengar. Pertanyaannya mengapa? Karena perubahan hati dan hidup itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang berkenan hadir dan tinggal serta mengubah hati orang yang berdosa menjadi percaya dan dapat dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi apa indikator keberhasilan di dalam penginjilan dan pelayanan? Kebenaran berita yang disampaikan dan usaha yang maksimal sesuai dengan kekuatan yang Allah berikan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Jadi usahakan sebaik mungkin, beritakan dengan benar, dengan hati yang taat dan juga penuh kasih. Dan kita yakin apapun hasilnya, Tuhan akan berkenan atas pelayanan dan juga penginjilan yang kita kerjakan. Pelayanan dan penginjilan itu tidak bergantung kepada kuasa kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Bergantung kepada kedaulatan Allah yang berbelas kasihan untuk mengubah hati orang-orang yang dipanggilnya. Firman Tuhan di dalam Amos pasal 5 ayat 4-6 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersyeba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam perkataan Allah ini, kita melihat sebuah perbandingan, yaitu hidup dan tentunya mati. Ketika Allah mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Maka jika kita tidak mencari Allah, konsekuensinya adalah tetap mati atau akan mati. Dan Allah yang dimaksudkan adalah Allah yang sejati. Allah Yahweh, bukan ilah-ilah palsu yang disembah oleh orang-orang Israel. Bukan sekedar kita menjadi seorang yang baik, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga menjadi seorang yang benar. Kondisi orang-orang Israel, kondisi orang-orang yang beribadah, yang melayani tetapi tidak mengenal Allah ini, sama seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, ya, dengan orang yang hidup di dalam kematian. Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Atau orang-orang yang beribadah, tetapi sesungguhnya mengingkari kuasanya. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3, ayat 5. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukan hanya orang-orang yang berada di luar lingkaran kekristenan saja, tetapi juga orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya tidak memiliki iman yang sejati dan belum mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari kedua macam orang ini, ya, sebenarnya yang mengaku Kristen tetapi tidak memiliki kelahiran atau tidak mengalami kelahiran baru inilah yang lebih miris, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya mengapa? Karena mereka merasa diri mereka benar. Mereka merasa baik, padahal tidak demikian di hadapan Allah. Maka penginjilan sebenarnya tidak hanya diperlukan bagi orang-orang yang non-Kristen saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi bahkan orang-orang yang mengaku Kristen pun terkadang juga memerlukan Injil untuk pertama kalinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, gereja ada kalanya justru menjadi
ladang penginjilan. Karena banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Orang yang kelihatannya hidup tetapi sebenarnya mereka mati secara rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana solusinya? Nah, satu-satunya jalan pilihan kita adalah kembali kepada Allah sumber hidup. Jika kita tidak kembali kepada Dia, maka kita akan binasa. Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Allah yang sanggup memelihara kehidupan manusia. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara, dari kebinasaan akibat dosa kita. Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal adalah satu-satunya jalan bagi masalah kematian dan kebinasaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Amos pasal 5. Allah mengatakan, carilah aku. Artinya Allah sudah membuka dirinya untuk ditemui oleh orang-orang yang mencari Dia. Dia bukan Allah yang dalam tanda kutip tersembunyi secara total hingga sama sekali tidak bisa ditemui dan didapatkan. Dan bahkan di dalam pencarian kita, Bapak Ibu Saudara, dan ketika kita menemukan Allah, itu pun sesungguhnya bukan kita yang menemukan Allah. Sebaliknya, di balik fenomena kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, Allah lah yang sedang menjumpai kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi di satu sisi, Dia menginginkan kita untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang Dia telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dengan kita datang kepada Dia, kita kembali dan kita datang kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Allah adalah sumber hidup yang sejati. Allah bukan saja memberikan kehidupan jasmani kita, tetapi Allah juga yang dapat memberikan kehidupan rohani kita, dan di dalam Kristus kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Allah sudah menghampiri kita, Allah sudah membuka tangannya bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau datang dan kita mau menemui Allah, sumber hidup kita secara pribadi? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kiranya di dalam hidup kita, kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi yang indah dengan Allah sumber hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan agar hidup kami sungguh-sungguh boleh diubahkan oleh Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau hidup mencari Tuhan. Sumber hidup yang sejati. Yang bukan saja memberikan kehidupan jasmani bagi kami. Tetapi juga yang dapat memberikan kehidupan rohani. Dan di dalam Kristus kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Di dalam hidup kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, boleh mengalami satu perjumpaan yang indah dengan Tuhan, sumber hidup yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.